Dari pengalaman berorganisasi, apa yang bisa diambil poin hikmahnya untuk bisa menjalankan tugas sehari-hari nih di dunia kerja? Cukup banyak sih Mas. Yang pertama yang jelas kita bekerja dengan tim ya, itu yang paling penting. Jadi kita di organisasi kita diajarkan bahwasanya kita nggak ada superman, tapi ada super team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anwar Ismail di IKA Tech Side, Inspiring New Insight. Ya seperti yang episode sebelumnya, kita membahas hal-hal yang mulai dari teknis, mulai dari pengalaman, kita undang praktisi-praktisi yang juga mungkin alumni Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Nah pada episode kali ini, kita coba berbicara dengan salah satu tamu yang bisa membuat obrolannya lebih santai. Karena tamunya ini kita mau juga ngobrol bahasa anak muda nih. Anak muda, jadi tamunya juga harus muda. Tamu kali ini adalah salah satu alumni Teknik Sipil Undip, lulusan kira-kira 2016. Nanti kita tanya langsung, tapi ya gak beda jauh juga dengan lulusan sayanya, nggak beda jauh. Langsung aja kita berbincang-bincang di tamu spesial kali ini, yaitu ada Mas Anis di sini dari angkatan 2016 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Apa kabar Mas Anis? Baik Mas. Kayaknya sering berjumpa kalau dulu kita kunjungan ke kampus itu ada beberapa kali kepanitiaan itu dari BEM Undip. Kemudian dari jurusan organisasi di jurusan Teknik Sipil Undip maupun dari BEM Teknik, ada muka-muka yang mirip-mirip memang dengan Mas Anis nih. Karena memang Mas Anis ini sudah sangat aktif lah di banyak kegiatan di kampus dan khususnya juga membawa nama baik Teknik Sipil Undip gitu. Langsung aja nih datang khusus ke Jakarta untuk syuting IKA Tech Side. Jadi patut kita apresiasi Mas Anis, terima kasih banyak sudah hadir di studio IKA Tech Side untuk kita ngobrol-ngobrol santai nih. Angkatan berapa tadi Mas? 2016. Kalau Masnya? Saya 2012, hilang satu. Oh iya. Jadi angkatan 2016 lulusnya berarti tahun berapa? Di 2021 bulan Februari lulusnya. 2021 bulan Februari. Iya. Tahun-tahun yang kurang beruntung gitu karena kita lagi Covid semuanya. Betul. Gimana tantangan 2021 lulus itu? Sepi-sepi aja kah yang ngelamar kerja? Kalau tantangannya karena nggak pernah terbayang seperti kemarin Mas. Jadi ya struggle aja. Iya. Ya harus adaptasi cepet, harus ya. Berarti sempet kuliah online? Sempet 1 semester. 1 semester terakhir? Iya semester terakhir online. 1 semester terakhir online, kampus bener-bener kosong? Kosong. Gak boleh ada kegiatan sama sekali. Kalau Tembalang kosong? Tembalang masih ada sedikit sih Pak. Masih ada sedikit. Iya. Nah jadi apa namanya, terus wisudanya gimana tuh? Pas online juga? Pas lagi Covid lagi naik. Wisuda kita kan habis lebaran. Dan waktu sebelum lebaran hamin berapa hari itu pemerintah mengumumin tidak ada pergerakan, tidak ada mudik dan sebagainya. Dan pada saat yang sama perusahaan-perusahaan juga umumin banyak dipecat-pecatin. Iya Mas, betul sekali. Jadi pengalamannya selama kuliah online itu gimana nih? Biar viewers juga mungkin bisa cocok-cocokin ya pengalaman online nih Mas Anis di sini kuliahnya. Sebenarnya kalau pengalaman online sebenarnya kalau dari segi sistem belajar ya menurut kita sih oke-oke aja sih Mas. Cuman untuk karena kita kaget ya, itu baru pertama jadi ya kita kaget. Kaget dari sistem pembelajaran online. Kita kuliah aja belum tentu merhatiin gimana online. Itu kekagetan kita tuh di situ. Oke. Iya. Dan pada saat itu Mas Anis menjabat sebagai? Abis itu udah demis. Udah demis. Sebelumnya adalah di BEM. Iya di BEM. BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Undip. Betul. Dan juga aktif juga di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Betul. Ya tentunya ya. Betul. Dan pada saat menjelang atau pada saat kita semua menghadapi Covid itu, kegiatan di kampus seperti apa?
Waktu itu mungkin Termasuk organisasi kemahasiswaannya ya. waktu itu mungkin langsung dari edaran dari pemerintah langsung masuk ke Kemendikbud langsung ke kampus negeri khususnya itu langsung meniadakan kegiatan, Mas. Oke. Langsung tidak ada kegiatan di kampus, harus tidak ada. Jadi awal-awalan kita kaget dari kegiatan mahasiswa, dari proses belajar mengajar, dari proses UKM itu kita kaget. Tahun pertama kita kaget, semua kacau. Pertama semua kacau, regenerasi organisasi kacau, dan apalagi banyak segmentasi yang pada saat itu kacau. Entah itu yang udah mau lulus itu kacau, nggak tahu mau kemana. Entah itu orang yang baru masuk pun kacau juga, Mas. Karena biasanya kan kita baru masuk, kita MOS. Masa orientasi siswa ya. Itu nggak ada. Oke. Terus kita kalau wisuda itu bayanginnya kan, ada yang bawa bunga, ada yang ngucapin selamat, pakai toga gitu. Sempet kayak gitu juga. Pakai toga di rumah. Pakai toga di rumah. Jadi wisuda kita cuma ditampilkan aja nama, foto, disebutin, udah. Oke. Gitu doang. Gitu doang. Sebutin paling cuman berapa detik, sudah. Udah gitu doang. Udah dong. Ya, terus masih tetap bayar nggak tuh? Ini ya proses wisudanya. Waktu itu enggak bayar. Terus setelah ini berlangsung melewati COVID ini, dulu kan banyak tuh angkatan-angkatan yang nggak di wisuda, yang wisudanya online. Betul. Kalau sekarang mulai lagi wisuda offline nih, mau nggak tuh disuruh ngulang? Kalau ngulang enggak sih, Mas. Cuman kalau ada kesempatan ke Undip foto aja sih. Kalau ngulang jangan. Dan selain aktif nih dulu di BEM, apalagi nih organisasi yang diikutin oleh Mas Anies dulu sejak sewaktu mahasiswa ya? Waktu itu sih lebih fokusnya di BEM. Cuman ketika memang di BEM itu kita diharuskan buat aktif di luar kampus. Ada kita di BEM Semarang Raya, Jawa Tengah dan Indonesia sih. Lebih fokus di situ sih. Nah, setelah lulus tadi kan tantangannya COVID. Iya. Kemudian langsung bisa bekerja atau berapa lama masa jedanya setelah lulus wisuda terus nungguin kerja itu berapa lama? Waktu itu nggak tahu kenapa itu langsung dulu bukan IPB, dia di Karya. Jadi pas wisuda langsung ada kenalan, langsung wawancara, langsung berangkat. Oke. Iya. Itulah gunanya berorganisasi tadi. Betul. Dengan berorganisasi, walaupun keadaan dunia ini putar balik dan jungkir balik bagaimanapun, pasti aja orang yang menolong. Betul, atau relasi atau teman sepanjang organisasi tadi yang digeluti bisa memberikan referensi termasuk referensi untuk mendapatkan pekerjaan ya kira-kira gitu ya. Betul. Dan sekarang Mas Anies bekerja di PTPP. PTPP salah satu BUMN karya terbesar tuh di Indonesia ya. Kemudian ini ya, pekerjaannya sekarang terkait apa nih? Cocok nggak dengan ilmu teknik sipil yang dipelajarin di kampus? Walaupun separohnya online ya. Sangat cocok sih, Mas. Saat ini sedang kerjaan apa? Saat ini kita lagi proyek PTPP di Malang. Itu kita bangun kampus UIN Malang. Oh iya, kampus UIN Malang itu ya. Berarti gedung ya, konstruksi gedung. Iya, betul. Apa kira-kira yang bisa diambil dari proses organisasi kemahasiswaan tadi selain bisa masuk pekerjaan di masa-masa sulit COVID, sudah bisa masuk pekerjaan itu sudah suatu anugerah, itu suatu bless lah, keuntungan dari pengalaman berorganisasi. Kemudian dari pengalaman berorganisasi, apa yang bisa diambil poin hikmahnya untuk bisa menjalankan tugas sehari-hari nih di dunia kerja? Cukup banyak sih, Mas. Yang pertama yang jelas kita bekerja dengan tim ya. Itu yang paling penting. Jadi kita di organisasi kita diajarkan bahwasanya kita nggak ada Superman, tapi ada super team. Di kontraktor sendiri ya kita bekerja tim. Satu hal lain tuh terkait. Yang satu nggak bisa maju sendiri, tapi yang satu harus menunggu yang satu yang lain. Habis teamwork, leadership sih. Leadership, bagaimana secara mental kita harus tahu. Karena pas bekerja itu nggak sama kayak kita kuliah. Kita dapat nilai bagus kita diapresiasi. Tapi pas kerja, ketika kita kerja bagus belum tentu diapresiasi. Banyak hal. Ketika kita jelek pun belum tentu nggak diapresiasi. Jadi
lebih ke mental sih, leadership tapi lebih ke mental. Oke. Tahan bantingnya. Ini kalau dilihat dari ritme cara bicaranya udah kayak politikus. Waduh. Nah, Mas Anies ini. Tapi pernah Mas, saya waktu semester 7 tuh dikira orang tuh jurusan FISIP. Ilmu pemerintahan. Oke. Hampir hilang identitas. Apa yang diajarin di BEM sih supaya jadi politikus kayak gitu tadi? Sebenarnya gak diajarin, tapi terbiasa ketemu sama orang. Ngambil insight baru dari orang. Kayak waktu dulu kan ketemu Mas Anwar, ambil dikit lah ilmunya kan ya. Terus apa pengaruhnya nih ikut organisasi sama kenal-kenal dosen, kenal-kenal nilai ini, mungkin ada bantuan pertolongan untuk akademik segala macam. Ada nggak pengaruhnya di akademik, hasil akademik gitu? Kalau pengaruhnya nggak ada sih Pak. Cuman waktu selesai menjabat kebetulan saya sering berinteraksi. Jadi waktu itu ada profesor, itu kan kalau profesor kan senat. Saya sering nongkrong di rektorat, sering ketemu. Ketemu salaman. Nah, pas pada saat di kampus ternyata dia notice. Jadi pada akhirnya ngobrol nyambung. Ya mungkin kita ngobrol diskusi masalah apa mungkin ya dipermudah lah. Ya kalau bisa A kenapa harus B? Tapi itu ada cerita Pak. Waktu pembimbing saya waktu itu Pak Bagus itu kemarin masih kaprodi, sekarang udah enggak. Mas Bagus lah. Karena, Mas Bagus. Karena panggil sesama alumni kan harus Mas dan Mbak ya, sama ikatan. Iya, siap. Jadi waktu itu gini, saya tuh nggak mungkin lulus itu di 2021, istilah di semester ganjil, di semester genap. Karena 3 hari lagi mau yudisium. Cuma dengan kita dilatih berkomunikasi, negosiasi. Pada akhirnya bapaknya ya sesering kita ketemu, pada akhirnya bapaknya bantu gitu. Jadi hari ini ACC, besok langsung sidang. Dan lusa nilainya udah keluar Mas. Dan itu semuanya online. Iya. Okay. Terus ini sekarang kan udah jadi alumni. Lulus di 2021. Betul. Berarti sudah menjadi alumni teknik sipil itu udah hampir 3 tahun. Selama di 3 tahun menjadi alumni, ikut aktif nggak di organisasi alumni? Kita sekarang kan ada Ikateksi, kemudian ada Ika Teknik, ada Ika Undip. Apa kira-kira yang bisa menarik dari Mas Anies untuk bisa gabung ke organisasi-organisasi alumni? Mungkin ada rencana ke depan, mungkin belum sekarang, mungkin setahun 2 tahun lagi Mas. Ada rencana untuk menawarkan diri untuk ikut, karena memang ada berapa hal yang kayak ini penting sih didiskusikan. Kayak misal gini Mas, ini sedikit cerita ya Mas. Bantuan untuk orang kurang mampu kan udah banyak di mana-mana. Bukan hanya alumni, tapi di perusahaan-perusahaan itu sudah menyediakan. Bantuan untuk orang yang punya kepintaran yang lebih itu udah banyak. Tapi pertanyaannya, adakah bantuan untuk orang yang nggak pintar-pintar amat, nggak miskin-miskin amat lah misalnya itu. Kadang-kadang tuh kayak lonceng. Ternyata tuh masa atau penggerak yang paling banyak tuh yang di tengah-tengah. Nah saya tuh masuk di orang yang di tengah-tengah Mas. Nggak pintar-pintar amat, cuman yang nggak yang beruntung lah, cukup beruntung lah. Nah pada akhirnya tuh sama teman-teman tuh mikir. Jadi ya obrolan kita sama teman-teman kayaknya perlu deh ada gebrakan buat kita ngasih sebenarnya yang berada di tengah ini nggak perlu bantuan duit, enggak, cuman bantuan dimentorin, diarahkan. Nah itu sih. Nah itu sebenarnya tujuan utama nantinya bergabung ya, membentuk networking di alumni teknik sipil ya. Berarti itu loh poin pentingnya di situ ya. Betul. Ketika ingin bergabung di networking, di mentoring, kemudian juga bagaimana bisa membangun satu ya komunitas lah yang memang bisa saling membantu ya di sesama alumni teknik sipil Undip. Kemudian tantangannya tadi untuk bisa bergabung di kegiatan atau organisasi alumni apa? Kenapa harus menunggu 2 atau 3 tahun lagi? Yang pertama pasti minder. Itu minder. Karena memang melihat mas-mas, mbak-mbak, wah rasa-rasanya Mas. Ya kayak Mas Anwar lah. Rasa-rasanya, waduh ini kita kalau di perusahaan nih, ini levelnya sangat jauh. Cuma ketika saya begitu masuk saya ke sekre, nggak ada panggilan Pak dan Bu, yang ada Mas dan Mbak. Itu cuman satu kata cuman membuat kita dekat. Nah yang kedua mungkin belum pas untuk bagi waktunya Mas.
Karena memang kita masih baru, masih jadi ya tumpuan lah. Tapi sebenarnya siap nanti diajak-ajak kegiatan-kegiatan sangat siap, alumni. sangat siap. Kemudian berpartisipasi, walaupun memang secara organisasi juga terbatas nih IKTEXI. Dan alumni teknik sipil juga banyak. Jadi memang ada proses ya seleksi juga di kepengurusan IKTEXI. Tetapi sebagai alumni teknik sipil sudah masuk sebenarnya di keanggotaan IKTEXI dan bisa ikut berperan untuk memajukan organisasi kita yang tercinta ini ya. Dan gimana nih Mas melihat bahwa IKTEXI ini perannya apakah sudah cukup bisa mengajak mahasiswa di Teknik Sipil Undip maupun di alumni yang masih muda-muda ini, apakah sudah mulai terasa nih ada eksistensi maupun peran IKTEXI Undip sebagai organisasi alumni khusus Teknik Sipil Undip? Kalau eksistensi itu sangat terasa Mas. Ketika memang waktu kita jadi mahasiswa ada alumni Gusto Kampus. Itu bagi kita waktu saat itu, wah itu bangga tuh. Gila, kita punya alumni yang hebat-hebat nih gitu loh. Oh, cuman memang kerasanya itu dosisnya itu nggak terlalu besar. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Mungkin yang menjadi yang teman-teman kerasa itu mungkin teman-teman panitia, karena dia maintenance hubungan. Yang kadang-kadang tuh yang nggak panitia ini yang kadang-kadang dosisnya sangat rendah Mas. Ya alumni, selesai. Padahal coba kalau diikutin itu sangat penting. Lewat ada acara itu berkenalan, berkontak, ajak diskusi kan. Saya rasa semua alumni kalau diajak diskusi welcome ya Mas. Sangat senang gitu loh kembali ke rumah. Ketika saya lulus pun saya merasakan juga sih sebenarnya Mas. Kadang-kadang apalagi sekarang bagus juga Mas, ada aplikasi deteksi. Menurutku secara inovasi ya mungkin kita unggul ya. Sebagai ikatan alumni jurusan di tataran universitas kita unggul sih Mas. Karena kita inovasi ya oke banget kan, kita pemilihan udah pakai e-vote dan sebagainya gitu kan. Tapi memang itu tadi Mas gitu loh. Saya punya harapan besar di IKTEXI ini sebagai suplemen. Pertama sebagai suplemen, yang kedua sebagai rumah lah buat orang-orang. Sebenarnya apa sih yang diomongin tuh di angkatan 2016 lah terkait IKTEXI, apa sih yang diomongin biasanya? Temanya? Mungkin dari angkatan 16 tuh kita ada punya anggota 200 sekian. Yang concern tuh mungkin 10% paling 5% Mas. Yang lainnya sibuk kerjaan. Yang lain tuh ya merasa ya karena dosisnya itu tadi nggak terlalu besar, ya buat apalah. Nah itu. Jadi kadang-kadang tuh karena dia itu tingkat kepedulian rendah, jadi dia tidak memperhatikan pada akhirnya informasi yang banyak tentang pekerjaan, tentang wawasan itu nggak masuk. Nah disitulah ada gapnya Mas. Nah tuh viewers tuh, semua informasi, arus informasi itu bisa dari mana aja. Yang terbesar tentu ya dari alumni kita sendiri. Sangat. Nah di situ banyak informasi-informasi yang bisa berguna bagi fresh graduate, bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang akan menyelesaikan studinya, atau memang alumni-alumni yang muda-muda yang bisa membangun networking yang lebih luas lagi, karena alumni teknik sipil sendiri bukan hanya bekerja di dunia teknik sipil, ada juga yang di dunia industri kreatif, ada juga di dunia logistik, ada juga di dunia perdagangan, trading dan lain-lain, banyak sekali. Dan ketika membangun networking, salah satunya ikut dalam organisasi kemahasiswaan, organisasi alumni, tentu itu akan sangat membantu ya, dan semakin bisa mencair lah nanti omongannya. Karena memang sudah kenal dan tiba-tiba ketemu pada saat rapat atau ketemu pada saat bekerja sebagai bos atau sebagai nanti mitra kerja, tentu jadi lebih bondingnya lebih ada lah, karena kita sama-sama teknik sipil dan sama-sama nggak usah nanya. Betul. Lu dari mana? Lu kuliah di mana gitu? Karena udah kenal kan, udah sering lihat gitu. Paling yang bisa kita obrolin adalah ya kenangan-kenangan kuliah di teknik sipil, dan juga nanti kedepannya kita perlu support lah organisasi alumni teknik sipil yang saat ini sudah cukup eksis dan terus berkembang menjadi salah satu organisasi alumni yang diperhitungkan di Indonesia. Terima kasih banyak nih Mas Anies sudah datang ke studio IKTEXI. Ini omongannya
nanti juga bisa sampai ke fresh graduate Teknik Sipil Undip, kemudian nanti yang mahasiswa juga pasti mengenal wajah dari Mas Anies ini sudah malang melintang di kampus Undip Tembalang dan juga kampus Undip Peleburan masih ada nggak ya? Masih itu S2. Untuk S2 ya? Ya, dan BEM itu sekarang untuk S1 dan S2? Kalau BEM untuk S1. S1, ya. Oke. Berarti S2 biarlah itu nanti mereka sendiri-sendiri. Kalau S2 mungkin fokusnya beda kali ya. Iya. Oke. Dan kampus Tembalang itu semakin berkembang. Iya. Tapi kemarin kelihatannya ada ledakan tuh di pom bensin. Waduh, ledakan. Pom bensinnya meledak itu di samping Masjid Diponegoro ya kalau Iya, salah. betul. Ya itulah, dan banyak proyek-proyek di Undip saat ini dikembangkan. Kalau mahasiswanya itu tidak aktif, tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi, mengembangkan Undip, mengembangkan nama baik Undip, ikut berperan untuk mengembangkan juga di sisi alumni, tentu akan disayangkan sekali. Maka ya kita harus terus aktif berkontribusi dari hal yang kecil-kecil ini. Di sisi alumni sekarang Mas Anies juga sudah ikut bergabung juga di IKTechSide. Mudah-mudahan nanti ke depannya Undip maupun Teknik Sipil mempunyai penerus-penerus untuk menjalankan organisasi alumni yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Mas Anies, dan kita akan berjumpa lagi di diskusi-diskusi yang lebih menarik di episode selanjutnya. Tonton terus IKTechSide, like, subscribe, ada di YouTube, ada di Instagram, mungkin ada juga di TikTok. Nanti kita akan bicarakan supaya podcast ini bisa lebih meluas lagi dan dapat diakses lebih mudah oleh seluruh alumni Teknik Sipil Undip pada khususnya. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.